para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama Gereja Universal hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Kabar sukacita ini datang dari dua arah. Yang pertama datang dari atas, datang dari Allah. Latar belakangnya kurang lebih demikian. Manusia yang diciptakan Allah, secitra dengan Allah, membuat manusia itu posisinya hampir sama dengan Allah. Ia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Demikian pemazmur menulisnya dalam Mazmur 8 ayat 6. Namun martabat yang sedemikian luhur, mulia dan indah ini hancur begitu manusia berdosa. Maka Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 3 ayat 23 menulis di sana, semua manusia telah berdosa dan karena itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia sejatinya tidak ada apa-apanya. Tetapi Allah yang telah menciptakan sejak semula sebagai yang secitra tidak ingin manusia sedemikian merana. Allah ingin agar manusia yang diciptakan secitra dengannya ini beroleh yang disebut keselamatan. Dan agar manusia yang telah berdosa, yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri ini, bisa selamat lewat seorang yang memang datang untuk menyelamatkan mereka dari segala dosa. Dan itu harus datang lewat seorang wanita yang bisa mengandung dan melahirkan seorang yang nantinya bisa menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Seperti dicatat oleh penginjil Matius bab 1 ayat 21. Itulah sebabnya setelah tiba saatnya Allah mengutus malaikat Gabriel untuk mendatangi seorang perempuan muda alias gadis sederhana dari Nazaret di Galilea. Seorang yang bernama Maria. Kepada Maria ini Allah melalui malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita. Bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya melalui partisipasi dia. Menjadi seorang ibu bagi seorang anak yang hendaknya diberi nama Yesus. Maka dalam Injil tadi kita mendengar kata-kata malaikat kepada Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia atau anugerah di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub
sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Inilah kabar sukacita itu. Tetapi Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum atau tidak bersuami. Setelah dijelaskan oleh malaikat Gabriel, dia merenungkan, dia mempertimbangkan, kemudian memberikan jawaban. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah jawaban Maria. Inilah jawaban sukacita Maria yang disampaikan kepada malaikat Tuhan. Untuk disampaikan kepada Allah yang mengutus dia. Jadi sukacita itu datang dari Allah lewat malaikat Gabriel yang meminta kesediaan Maria untuk menjadi ibu Yesus yang akan menyelamatkan manusia. Dan sukacita yang dari bawah adalah dari Maria yang memberikan jawaban bebas, menyatakan kesediaannya sebagai seorang hamba yang hanya mau melakukan kehendak Allah Tuhannya. Santo Anselmus, seorang uskup agung dari Canterbury, Inggris, seorang pujangga gereja yang hidup di tahun 1033 sampai dengan 1109 menulis begini, bahwa melalui jawaban Maria akhirnya ia mengandung dan melahirkan Yesus yang oleh Yesus semua orang diselamatkan. Dengan demikian, jawaban Maria menentukan nasib keselamatan setiap orang di bumi ini. Jawaban Maria, kesediaan Maria bukan hanya menjadi sukacita dia, tetapi menjadi sukacita semua orang. Karena melalui jawaban Maria, melalui kesediaan Maria, lahirlah Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa mereka, dari dosa kita. Maka tanpa jawaban Maria tidak pernah akan hadir di bumi ini seorang bernama Yesus. Tidak ada yang namanya seorang penebus. Tidak ada yang namanya juru selamat. Tapi penebus, penyelamat atau juru selamat itu ada, ditulis dalam kitab suci justru karena jawaban Maria. Kesediaan Maria menjadi ibu Yesus, ibu sang penyelamat. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari raya kabar sukacita kita pun juga berterima kasih kepada Maria yang berani memberikan jawaban bebas. Iya, atas kehendak Allah.
sehingga dunia dan umat manusia diselamatkan oleh putranya Yesus.